Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai perkuliahan yang minggu kedua ya. Kemudian sebetulnya minggu kedua ini kalau di materi yang saya upload di Spada itu terkait dengan data dan jenis-jenis data, tapi kalian bisa baca sendiri tentang apa itu data, kemudian jenis-jenisnya data. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, jadi kita perkuliahan hari ini lebih kepada ke tutorialnya saja, karena memang waktunya juga terbatas ya. Jadi lebih langsung masuk ke praktek. Untuk teorinya nanti saya upload di Spada, kalian pelajari sendiri. Nanti yang di sini lebih banyak ke tutorial langsung di software ya. Jadi kalau ada apa yang tidak paham dari teorinya baru kalian bisa tanyakan. Karena kalau saya ke teori dan juga ke praktek kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi ini nanti langsung ke praktek ke softwarenya, yaitu menggunakan Python ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya mulai dari bagaimana cara menginstal Python di komputer kalian. Jadi ada dua cara yang kemarin saya sampaikan. Jadi kalian bisa menggunakan atau mendownload softwarenya dulu, kemudian supaya bisa di running di komputer kalian. Atau kalau misalnya kalian nggak mau berat, kalian bisa pakai Google Colab yang kemarin saya sampaikan. Jadi kalau Google Colab itu jadi softwarenya tidak kalian install di komputer kalian, tapi kalian buat online. Cuma syaratnya kalau pakai Google Colab harus connect internet, karena dia langsung mengakses ke servernya Google. Jadi servernya Google, tapi software itu tidak di-download di komputer kalian. Cuma kelemahannya, ya kalau kalian mau running atau mau nyoba-nyoba, ya harus connect internet. Tapi kalau misalnya kalian download softwarenya, ya tanpa perlu connect ke internet, bisa dikerjakan atau kalian bisa akses di komputer kalian. Hanya saja memang lumayan berat, terutama karena saya menggunakan nanti kita akan menggunakan software package yang sudah artinya itu package itu biasanya terdiri dari beberapa library, terdiri dari beberapa modul yang dijadiin satu gitu. Jadi kan tidak repot-repot harus install lagi, tapi cukup install satu package itu udah mencakup semua ya. Oke, nama package-nya itu Anaconda. Jadi kalau nama bahasa pemrogramannya Python, nama package-nya Anaconda. Jadi dua-duanya itu ular ya, nama ular. Oke, sekarang kita share untuk caranya ya, cara membuat atau mengakses Anaconda. Mungkin nanti saya screen saja. Mau nanya Pak? Ya. Kita boleh nge-record nggak Pak? Soalnya ini saya record. Saya yang record. Jadi nanti hasil recordnya nanti akan saya share. Ini saya sudah record ini. Ya. Oke. Kita mulai. Udah kelihatan belum? Layar saya. Sudah Bang. Oke. Sekarang kita akses di ya, buka di browsernya, dibuka. Silakan kalian buka di browsernya. Ketik www.anaconda.com. Ya, ketik di sini www.anaconda.com.
Sudah keluar? Sudah tampak Kak? Ya Pak, sudah. Yang anaconda tadi. Oke. Ini yang di tempat saya malah kayaknya belum kelihatan. Bentar ya. Saya. Bapak punten Pak, saya izin ini Pak. Kalau si Kiki tadi keluar Pak, soalnya mau ke rename gitu. Terus masuk lagi udah ke-lock sama si Bapak. Oke. Ya udah, saya buka lognya lagi. Silakan kalau mau masuk. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, anaconda.com ya. Oke, di sini ada tampilan. Dan ini saya masih pakai. Nah, di situ nanti lihat kalian klik yang di bagian atas yang produk ya, yang produk. Kemudian klik yang individual edition. Individual edition. Ini kayaknya saya stop share dulu saja. Oke, dari yang individual edition klik yang download ya, klik download. Nah, cari yang Anaconda installer, Anaconda installer. Jadi download tadi, kemudian klik cari yang Anaconda installer, yang ini. Kalau kalian pakai Windows, ya klik yang Windows-nya di situ.
Kemudian pilih window-nya mau di komputer kalian yang 64 bit atau yang 32 bit. Ya. Dan Python sekarang itu sudah versi yang 3.8 ya, 3.8. Versi Python yang 3.8. Kemudian kalau kalian pakai apa namanya Apple ya, Macintosh, itu pilih yang di macOS ini. Ya kalau kalian pakai Linux, ya pilih yang di Linux. Ya, jadi installernya tergantung kalian pakainya yang mana. Kalian pakai apa namanya operating system apa. Kemudian pastikan ya dicek dulu komputernya itu 64 bit atau 32 bit. Kalau yang 64 bit, klik yang 64 bit. Kalau yang 32 bit, klik yang 32 bit. Oke? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Cara ngetek Sudah, Pak. 64 bit atau 32 bit sudah tahu kan ya. Nanti kalau sudah download langsung di double klik saja di ekstrak ya, di install. Bapak, saya izin tanya lagi Pak. Tadi pas saya klik disuruh bikin akun Pak. Bikin akun atau tidak ya Pak ya? Oke, bisa nggak apa-apa bikin akun aja kalau emang disuruh bikin akun. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau sudah diinstal, pasti nanti akan keluar di apa namanya di laptop ataupun di komputer kalian tampilan yang kalian lihat di start ini ya, di start ini sudah ada Anaconda. Kalau sudah kelihatan berarti sudah berhasil. Nah ini ya, ini di tempat saya ada folder Anaconda 64 bit. Kalau sudah diinstal, sudah keluar ini berarti sudah berhasil. Nanti klik di bawah, itu ada beberapa, ada Anaconda Navigator, ada Anaconda PowerShell, ada Anaconda Chrome, ya, ada Anaconda Jupyter, Jupyter Notebook. Ini nanti yang akan kita pakai, ini kita pakai Jupyter Notebook ya. Tapi untuk bisa pakai Jupyter Notebook kita harus install Anaconda tadi. Ya, ditunggu dulu. Ini udah sampai ke sini nggak? Udah nampak belum ininya, Anacondanya di komputer kalian? Belum, Pak. Belum. Download, Pak. Masih 3 menit lagi Pak download. Oke. Sebetulnya kalau mau apa namanya ringan ya yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi bisa kalian pakai Colab. Jadi colab.research.google.com. Ini adalah kita bisa menggunakan ini secara online. Cuma syaratnya dia harus terkonek internet gitu. Sama saja ini juga bisa kita pakai untuk pemrograman Python. Jadi kalau pakai Colab akan seperti ini, ya, tampilannya, dan dia lebih ringan sebetulnya kalau kita pakai Colab. Kemudian
ini kan recent ya, recent, kemudian ada Google Drive, kalau kita mau upload dari Google Drive, atau misalnya dari GitHub, atau kita upload sendiri filenya. Nah, kalau misalkan apa namanya baru, kita mau buka baru, ya itu kita tinggal klik yang di sini, yang di bawah. Klik yang di bawah, ini yang new notebook, yang bawah kanan bawah, new notebook. Nah, maka langsung tampil seperti ini. Ya, kalau kita klik new notebook, tadi dan filenya ini nanti akan langsung tersimpan ke Google Drive kita. Ya, kalau kita punya Google Drive, nah ini sudah bisa ini. Ini kalau tampilannya sudah seperti ini di Google di Colab, di Google Colab, berarti kita sudah bisa pakai. Nanti kalau kita mau running, tinggal yang sebelah kanan atas ini connect, ya. Kalian klik connect to local runtime. Connect-nya yang ya tinggal connect aja, connect yang ke hosted dan atau tinggal diklik connect aja, nanti dia akan connecting ya, connecting. Oke, ini kita 10 menit lagi apa namanya punya. Nah, nanti kalau sudah ketemu gini, ada RAM, ada disk, berarti sudah bisa dipakai Colab-nya. Ya. Ini bisa kita pakai misalnya nanti ya. Misalnya kan contoh, misalnya kita masukkan perintah print. Biasanya kalau pertama apa namanya bahasa pemrograman itu adalah hello world. Hello world. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik yang ini, tombol yang di kirinya ini untuk runningnya. Nanti akan langsung keluar hasilnya. Nah, ini outputnya ini di bawahnya. Jadi kalau pakai Colab bisa langsung dipakai. Kalian tidak perlu download. Ya, cuma memang ini harus terlalu connect di internet. Tapi ringan. Jadi kita nggak berat di komputer kita. Gitu. Cuma memang ya nggak bisa suatu waktu, harus connect internet dulu baru. Kemudian kalau kita mau rubah di sini nama filenya ya, yang tadinya sini until stop 7 misalnya kita rubah jadi latihan 1 ya. Dan filenya itu .ipynb ya, ininya apa di belakangnya itu ipynb, ini Python notebook ya, Python notebook untuk notebooknya Python. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian nggak mau repot-repot bisa pakai ini Google Colab ini. Dan ini langsung terconnect ke Google Drive kalian. Anacondanya bagaimana? Sudah berhasil di-download? Sudah, Pak. Lagi install. Oke. Iya Pak, lagi setting up package. Nanti setelah kita berhasil install, kita akan mulai untuk di dasar-dasar Python-nya ya. Jadi Python ada apa aja, kemudian juga mungkin nanti mulai masuk ke sesuai dengan di di SPADA pertemuan kedua itu terkait dengan data dan data exploring ya. Jadi bagaimana kita mengekspor data, kita mengupload data misalnya, kemudian mengakses data di Python, kemudian juga nanti ngelihat kalau misalnya ada data yang
miss ya, yang miss itu berarti yang nggak ada nilainya. Bagaimana kita melakukan namanya cleaning ya, data cleaning. Jadi sebelum kita mengolah data atau menganalisis data, harus kita pastikan dulu data yang kita pakai itu semua ada nilainya. Nah, kalau misalnya ada data yang tidak ada nilainya, itu nanti ada beberapa kebijakan yang bisa kita ambil ya. Apakah kita misalnya menggunakan nilai rata-rata, ataukah kita menggunakan nilai modus itu yang sering, nilai yang sering keluar gitu. Atau misalnya data yang nggak ada nilainya itu kita delete. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi, tapi harus dipastikan bahwa sebelum data itu diolah, tidak ada yang namanya missing value ya, tidak ada nilai yang data itu yang kosong. Lalu setelah dipastikan semua datanya oke, tidak ada data yang hilang, kita bisa mengolah data tersebut. Belum selesai? Belum, Pak. Kalau saya belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kita tunggu dulu aja sampai selesai dulu. Kita kayaknya punya waktu 4 menit lagi, nanti off terus nanti silakan masuk lagi. Oke, nanti kalau yang sudah yang sudah selesai tadi ya, masuk ke yang start ini, kalian cari yang Anaconda foldernya, kalian klik, kemudian kalian klik yang Anaconda Navigator. Ya. Atau double klik Anaconda Navigator-nya. Oke, jadi akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian setelah kalian klik Anaconda Navigator-nya, proses
Nah, nanti akan terlihat tampilan seperti ini ya. Kalau Anaconda Navigator ini sudah tampil, kalian oke atau oke and down again. Nanti akan kelihatan seperti ini, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah siap. Kemudian, oke, kayaknya saya harus stop dulu videonya dan juga yang lainnya. Nanti kita lanjutkan ya. Saya stop record dulu. Ya. Oke, saya screen. Oke, tadi udah sampai sini ya. Sudah sampai sini tadi? Ada yang sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya Pak, lagi dibuka dulu Anaconda Navigator ya Pak. Oke. Ini apa di kantor kali dulu? Ada yang sudah sampai sini? Ada yang sudah kebuka Anaconda Navigator? Belum, Pak. Masih loading Pak, masih loading. Saya masih proses install. Tergantung laptop atau komputernya kayaknya Pak. Ya, memang prosesornya juga pengaruh. Ya, ini kekurangannya kalau pakai yang di-download langsung ya. Jadi tadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau yang pakai yang di-download ya seperti itu, dia mengikuti ya komputer yang dipakai, prosesornya, memorinya juga, RAM-nya gitu. Tapi kalau yang pakai Google Colab, ya kekurangannya harus selalu connect ke internet. Tapi di komputer lebih ringan gitu. Ya, masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau mau ringan, pakai Google Colab. Ya, tapi harus selalu connect internet. Masih belum ada yang kebuka Anaconda Navigator-nya? Saya sudah Pak, sudah Sudah ya, baik. Ya, sambil ini kan nanti di record nanti kalian bisa lihat lagi. Nanti kalau sudah kebuka, buka lagi yang tadi. Kemudian kalian klik yang Jupyter Notebook nih, yang Jupyter Notebook ya. Di double klik. Sebetulnya bisa apa namanya? Bisa juga lewat sini. Bisa juga langsung diklik di sini yang launch ini ya, yang launch. Tapi kadang-kadang yang launch ini tidak bisa langsung gitu. Jadi lebih amannya diklik yang Jupyter Notebook. Jadi ada Anaconda Navigator, kemudian klik yang Jupyter Notebook-nya. Nanti dia akan kelihatan seperti ini nih. Nah, ini ada tulisan-tulisan seperti ini. Nah, kalau dia sudah sudah kelihatan ini, ada localhost ya 88, kemudian ini 127 dan sebagainya di sininya. Nanti dia akan mendirect langsung ke sini. Mendirect dia akan buka satu browser baru.
ya, satu browser baru yang tulisannya localhost /288 Nah, dia akan otomatis. Nah, ini. Nah, kalau misalnya sudah kebuka seperti ini, ya, berarti sudah siap nih. Sudah siap, ya, untuk kita membuka atau memasukkan kode-kode Python-nya. Nah, di sini banyak folder-foldernya. Di sini ada di folder di C kalau tidak salah. Punten Pak, nggak kelihatan buat folder Jupyter ya di Bapak. Di tab nggak kelihatan Pak. Kelihatan masih Anaconda Navigator Pak, belum yang Jupyter ya. Oh gitu ya, bentar. Iya Pak. Bentar. Tadi kan Jupyter Notebook, oke. Nanti kalau sudah keluar ini dari screen. Nah, kelihatan nggak ini? Ada tulisan localhost 88/3. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya Pak, sudah terlihat Pak sekarang. Nah, itu. Jadi tadi kalau kalian kalau Anaconda Navigator-nya sudah nampak, kemudian kalian klik lagi di sini yang Jupyter Notebook. Double klik. Ini nanti otomatis dia akan mendirect atau membuka satu browser baru, dan nanti tulisannya seperti ini. Coba dicoba. Ya Pak, sudah kayak Bapak juga tampilannya. Ya, ya, tampilannya localhost seperti ini ya. Iya. Oke. Sekarang mau buka file baru, klik yang di sini new. New ya, new. Nah, new di situ ada tulisannya notebook Python 3, Python 3. Ada. Ada, Pak. Oke, tinggal diklik Python 3-nya. Nah, sudah siap nih. Kalau sudah tampilannya seperti ini sudah siap. Ada tulisan in. Nah, ini sudah apa namanya? Space atau ruangan yang bisa kita ketik ya untuk menggunakan bahasa Python. Menggunakan yang namanya Jupyter Notebook. Sudah tampil seperti ini? Di saya sudah, Pak. Oke. Ya, jadi bahasa Python ini pengenalan saja. Ini dibuat pertama kali itu tahun 1991 ya, oleh yang namanya Guido van Rossum, orang Belanda. Kemudian karena dia yang sifatnya open source, jadi penggunaannya itu cepat sekali ya, perkembangannya dan penggunaannya luas. Sampai sekarang yang terbaru yang tadi yang kalian download itu versi Python 3.8. Ya, kalau yang punya saya ini masih yang 3.7, belum yang baru. Kalau yang tadi kalian download itu versi yang terbaru 3.8. Ya, baru muncul. Dan Python ini banyak dipakai ya untuk
perusahaan-perusahaan sekarang, kalau kalian tahu Facebook, YouTube, Instagram, ya kemudian Dropbox, Google dan lain sebagainya, itu pemrogramannya menggunakan pemrograman bahasa Python. Ya, jadi dia banyak digunakan oleh program-program yang sekarang ada ya, karena sifatnya yang mudah dibaca gitu ya, kemudian multifungsi, ya, efisien dan sebagainya. Kemudian juga kalau kalian cari di internet sebetulnya di YouTube gitu ya, itu banyak sekali video-video tentang bahasa pemrograman Python ini. Ya, jadi silakan kalian explore di YouTube, banyak ya untuk menambah. Jadi jangan terpaku dengan apa mungkin yang saya sampaikan. Jadi silakan kalian explore sendiri ya. Jadi saya hanya mengantarkan saja lah istilahnya ya. Selanjutnya ya nanti silakan kalian explore, kalian pendalami sendiri. Oke, jadi kalau sudah ada tampilan seperti ini sudah siap nih. Kalian sudah siap untuk melakukan coding ya, menulis pemrograman, bahasa pemrograman dengan bahasa Python. Contohnya misalnya tadi yang saya tulis di Google Colab misalnya ya, sama biasanya kalau pertama itu print. Nah kalau di Python itu untuk menampilkan output kita menggunakan perintah print. Di sini print, kemudian kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian kalau dia berupa tulisan atau string ya, kalau data yang kita buat string, kita harus tambahkan tanda kutip, baik tanda kutip 1 atau tanda kutip 2 itu harus sama ya. Jadi jangan 1 tanda kutip 2 belakangnya tanda kutip 1. Mau tanda kutip 1 atau tanda kutip 2 sama saja. Misalnya tadi ya kita tulis hello world ya. Di kolom hello world misalnya, di kolom in-nya, ini adalah inputnya. Kemudian kita klik run di sini ya. Kalau pakai Jupyter Notebook kita klik run, nanti akan keluar hasilnya. Nah di sini hasilnya langsung di bawah. Hello world, gitu. Ya, jadi ini print, ini perintah untuk menampilkan apa yang ditulis di sini. Print, kurung buka, tanda petik, ya. Hasilnya seperti ini. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan, kita mulai dari aturan penulisan, ya, aturan penulisan atau statement pada bahasa pemrograman Python itu tidak perlu ada titik koma di belakangnya ya. Jadi sini tidak perlu kita tulisan titik koma, cukup seperti ini. Kemudian dia biasanya 1 baris seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Oke, kita masuk ke yang perlu kalian perhatikan. Oh ya, Python itu dia case sensitive ya, case sensitive. Artinya gini, misalkan antara ya misalkan seperti ini. Kalau kita punya dua nama misalnya ya, 2 nama antara satu misalnya saya tulis ya print, satu misalkan bahasa kecil semua, Ahmad ini ya, kita run, dia hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita print Ahmadnya, A-nya doang yang gede, ya, kita run, dia hasilnya juga seperti ini. Tapi Ahmad yang atas sama Ahmad yang bawah itu tidak sama, ya, itu tidak sama.
Misalkan sebagai contoh misalnya print ya, Ahmad sama dengan Ahmad. Nah, ini bukti tidak samanya apa? Ini saya print nih. Saya pakai perintah print. Apakah Ahmad yang tanda apa namanya huruf kecil semua itu sama dengan Ahmad yang A-nya ada huruf gedenya? Ternyata hasilnya adalah false. False ini artinya tidak sama gitu. Ini kan saya nanya ini, apakah Ahmad yang atas ini dengan Ahmad yang bawah ini sama atau enggak? Ternyata hasilnya adalah false. False artinya salah, tidak sama gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa di Python itu case sensitive. Jadi hati-hati kalian nanti kalau membuat variabel atau apa itu harus dipastikan ininya ya, hurufnya gitu. Hurufnya ini yang disebut dengan case sensitive. Ya, case sensitive. Kemudian yang lain lagi untuk penulisan variabel ya, variabel seperti ini nanti kalian ada beberapa variabel. Oh ya, untuk komen. Kalau komen itu kalian tuliskan menggunakan apa namanya pagar ya. Jadi misalnya begini, print, misalkan tadi ya print Ahmad. Ini ya saya pakai titik 2 nggak apa-apa, titik 2. Kemudian saya mau tambahin komen maka pakai ini. Nah, misalnya ini nama saya. Nah, yang di belakang komen ini tidak akan diproses. Jadi dia hanya komen saja. Yang diproses hanya yang depannya. Nah, jadi ya outputnya cuma ini. Yang di belakang pagar ini tidak akan diproses. Nah, ini yang disebut dengan komen. Ya, ini yang disebut dengan komen. Kemudian berikutnya adalah hati-hati dalam membuat variabel ya. Jadi dalam membuat variabel itu tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada spasi. Misalnya begini, ya print misalkan sorry, saya ini dulu ya, misalnya nama, misalnya nama sama dengan misalkan misalnya seperti ini ya, misalkan saya buat variabel nama tadi, nama sama dengan atau langsung saya bukan misalnya saya buat variabel yang ada spasi misalnya ya. Ini misalnya saya running pasti dia akan error. Nah, ya ketemu sintak error di sini. Ya, ketemu sintak error karena ada spasinya. Tapi kalau misalnya saya buat seperti ini, misalkan ini artinya tidak didefinisikan. Misalnya saya tadi ya, nama, misalkan tadi saya definisikan dulu, nama sama dengan misalkan yang pertama
Ahmad. Baharudin. Ya. Nah, ini saya panggil namanya print nama. Print nama. Nah, keluar ya. Jadi apa namanya? Nama ini adalah variabel. Ahmad Baharudin yang di dalamnya ini adalah nilainya, nilai dari variabel. Sebetulnya kalau udah tanda-tanda apa namanya? Kutip ya, tanda kutip itu walaupun ada spasi bisa ya. Kita coba contoh yang lain. Jadi yang tidak boleh ada spasi itu kalau dia tidak ada tanda kutipnya. Kalau dia tidak ada tanda kutipnya, maka dia akan error. Nah, tapi kalau dia sudah ada tanda kutipnya, walaupun ada spasinya itu boleh. Ya, kemudian yang kedua adalah variabel itu kalau di pertamanya itu angka. Ya, misalnya ini 2 alamat misalnya. Nah, ini dia error. Nah, error. Tapi kalau alamat 2 angkanya di belakang, dia bisa. Ya, walaupun ini nanti harus didefinisikan dulu. Ya, tapi kalau yang pertama lihat, ini sintaknya, errornya itu karena invalid sintak. Jadi sintaknya yang error gitu. Tapi kalau yang kedua ini errornya karena not defined, jadi artinya tidak didefinisikan. Tapi dia secara variabel itu benar, secara variabel boleh. Gitu. Yang nama juga sama ya. Kalau dia apa namanya nggak ada spasinya, itu invalid syntax errornya. Tapi kalau dia ada spasinya, ini secara variabel oke gitu. Tapi dia harus didefinisikan dulu. Nah, itu errornya seperti itu. Jadi error karena tidak didefinisikan. Didefinisikan itu contohnya gini. Jadi nama sama dengan apa? Nama ini adalah variabelnya. Nah, yang di atas tanda petik, yang di dalam tanda petik itu adalah nilainya, nilai dari variabel. Kemudian variabel yang salah juga yang menggunakan apa namanya? Tanda sambung ya. Tanda sambung misalnya begini. Alamat strip rumah. Nah, ini pasti errornya invalid syntax. Nah, sorry ya, ini errornya bentar, bukan sudah ada ya. Contoh yang lain misalnya apa? Oh, kota, misalkan kota Cilegon. Ya, pakai kata sambung. Ya, ini errornya itu kota is not defined. Jadi dia terpotong gitu, terpotong ya. Jadi terpotong kotanya oke, tapi karena ada sambung dia cuma sampai kota saja. Nah, ini yang apa namanya salah satu yang tidak boleh dalam pembuatan variabel. Ya, seperti itu. Oke, kita masih ada waktu. Baik, masuk ke berikutnya adalah tipe data ya. Tipe data dalam apa namanya? Dalam Python. Ya, tipe data dalam Python. Ini saya masukkan di sini aja. Ini ya, ini ya.
Dan ini di nah, saya tulis di sini aja ya. Tipe data pada Python itu ada, yang pertama adalah heading. Dan satu disebut tipe data string ya. String itu berupa karakter atau karakter. Kemudian yang kedua itu adalah number atau numerik. Nomor. Nah, nomor ini nanti ada yang berupa apa namanya integer, kemudian float, kemudian hexadesimal, juga hexadesimal, dan oktal dan bilangan kompleks. Kemudian tipe data berikutnya adalah boolean. Boolean itu yaitu boolean itu true or false, true atau false. Ya, kemudian tipe data berikutnya adalah list ya, list. Tipe data berikutnya adalah list. List itu apa namanya? List ya, daftar data yang berisi berupa beberapa data, beberapa variabel. Kemudian yang berikutnya adalah tuple. Nah, bedanya kalau yang tuple itu dia bersifat immutable, artinya datanya tidak bisa berubah. Ya, datanya tidak bisa kita rubah. Ya. Kalau yang list bisa, masih kita bisa berubah. Tapi antara list dengan tuple itu mirip ya, mirip. Oke, sekarang kita masuk contoh satu-satu ya. Misalnya tipe data yang string, karakter tadi ya. Tadi yang karakter itu nama ya. Jadi tulisan itu ya, nama, alamat. Nah, itu disebut dengan tipe data
yang sifatnya string. Dan untuk tipe data yang sifatnya string, jangan lupa harus dikasih tanda petik ya, tanda petik. Nah, misalnya tadi ya, nama. Nah, nama ini adalah variabelnya. Kemudian kalau kita mau masukkan nilai dari variabel ini, nah, kita harus kasih tanda petik. Ya, tadi ya, nama misalnya ini, kemudian alamat misalnya, alamat juga sama, ini tipe data string misalnya Cilegon. Nah, kalau kita running, kita running. Nah, ini udah masuk nih. Nanti kita panggil misalnya print nama. Nah, yang kita panggil adalah variabelnya. Nah, Ahmad Baudin, print alamat. Ya, print alamat. Ingat ini case sensitif seperti tadi ya, jadi harus sama. Nah, Cilegon. Kalau saya print tapi alamatnya pakai huruf kecil semua, pasti dia error karena nggak ada. Nah, error. Di sini alamat not defined. Kenapa? Karena tadi case sensitive. Ya, jadi harus hati-hati. Itu tadi yang tipe data string. Kemudian tipe data numerik. Tipe data numerik misalnya kita masukkan variabelnya, misalnya variabel, kita buat variabel panjang. Ya, panjang sama dengan misalkan 100. Ya. Kemudian lebar sama dengan 30. Nah, ini kita buat variabelnya, variabel dengan nilai datanya berupa numerik, ya, berupa angka. Nah, nanti misalnya kita buat persamaan ya, kita buat rumus misalnya luas ya, sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini kita run juga. Nah, kemudian kita panggil hasilnya print luas. Ya, print luas. Kita run. Oh, sorry, ini kan salah saya. Ini harusnya L-nya L besar. Nah, ketemu hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk yang tipe data yang angka ya. Jadi kalau tipe datanya angka, kita tidak perlu pakai tanda petik ya. Jadi ini adalah variabelnya. Kita masukkan nilai dari variabel itu, value dari variabel itu. Kalau kita masukkan nilai berupa angka, tidak perlu tanda petik, langsung plus sama dengan apa. Kemudian ini adalah equation, jadi kita buat equation persamaan atau fungsi di sini. Nah, kemudian kita panggil fungsinya. Nah, seperti itu. Itu untuk tipe data yang numerik. Sekarang untuk tipe data yang boolean, true all false, ya, true all or false misalkan. Contohnya ya, tadi sebenarnya kalau untuk yang true all false ini contohnya tadi yang sudah di atas ya. Misalkan kalau kita nah ini ya, kita buat persamaan apakah yang string yang ini itu sama dengan string yang ini. Ya, hasilnya ternyata false. Nah, ini yang disebut dengan boolean, true or false. Ya. Kemudian kalau dia sifatnya, oh ya tadi ya numerik itu ada dua. Kalau ini dia integer,
Ya, kalau ini dia integer, kalau misalnya ada koma-koma, maka itu masuknya ke yang float, ya, yang float. Ya, jadi tipe float, jadi kita bisa juga masukkan yang koma-koma. Ya, misalnya kalau misal kita masukkan panjangnya, ya, panjangnya itu koma-koma misalnya. Panjang sama dengan 10,25 misalkan. Kemudian lebar sama dengan 5,5, ya, kita running. Nah, kemudian kita print lagi luasnya, print luas, maka dia akan hasilnya adalah masih yang lama ya, bentar. Delete dulu, kita delete. Misalkan sudah luas yang kecil, ya, misalkan luas, kita buat persamaan baru, panjang kali lebar, caranya. Kemudian print luas yang pakai huruf kecil. Nah, jadi kalau yang luas pakai huruf kecil ini dia tipenya tipe float karena ada koma-komanya. Tapi kalau yang luas yang huruf besar ini dia tipe integer. Integer itu bilangan bulat. Kemudian kalau koma-koma itu bilangan float tadi, bilangan yang ada desimalnya, koma-koma, ya. Kemudian kalau di sini juga ada nomor yang heksadesimal. Heksadesimal itu yang ada nilai D-nya, ya. Kemudian oktal, ya, bilangan berbasis 8, oktal. Kemudian kalau bilangan kompleks itu bilangan yang ada gabungan antara angka real dan angka imajiner. Ya. Kemudian sekarang list, ya, list itu, ya, list itu adalah tipe data yang dia terdiri dari lebih dari satu data, ya, ada beberapa banyak data. Ini disebut dengan list. Nah, kemudian list ini juga bisa gabungan antara data yang sifatnya string maupun data yang sifatnya sifatnya string ataupun sifatnya numerik, ya, sifatnya numerik.